Salam hormat dari saya buat seluruh pejuang devisa di Malaysia, Singapura, Hong Kong, di Arab Saudi, dan lain-lain. Salam hormat dari saya ya. Tetap semangat para pejuang devisa. Jadi saudara-saudara kita, para pejuang devisa yang berada di luar negeri ini patut kita beri apresiasi yang istimewa untuk mereka ya. Karena salah satu faktor yang menguatkan perekonomian negara kita adalah mereka-mereka ini yang sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang tertentu. Oke, Kedoyo Sutrisno, visumnya udah kedua. Yo itu visumnya sudah kadaluarsa, ya kan? Kalau seseorang ngakunya diperkosa tahun 2017 dan kemudian baru divisum tahun 2019, apa masuk akal? Itu udah nggak masuk akal sekali, ya. Orang diperkosa 1 minggu kemudian baru divisum juga tidak sah, tidak afdol, ya, tidak dapat dipegang kebenarannya, tidak dapat diakui. Tetapi kemudian kalau ada oknum atau pihak tertentu yang menganggap itu sebagai suatu hal yang bisa diakui kebenarannya, saya meragukan kewarasan oknum itu. Iya. Sudah banyak benda tumpul yang mana? Ini bahasa satir yang lucu dan kadang-kadang seperti kurang kurang punya adab gitu loh ya. Seperti nggak punya adab tapi lucu gitu. Kayak menggelikan hati kita yang membacanya ya. Tapi nggak apa-apa. Kebebasan berpendapat itu silahkan dinikmati. Selagi kita tidak menyebar hoax, ujaran kebencian, memfitnah, menghujat, mencaci maki oknum dan pihak tertentu, merendahkan harkat dan martabat orang dan atau instansi tertentu, kita tidak bersalah. Opo-opo Lampung hadir, Bang Kris. Siap, terima kasih. Lampung sudah hadir. Salam sehat tentrem dari saya untuk saudara-saudara di Lampung. Salam NKRI. Rangga Maulana, salam S3 Bang Krisyanto Yenoni sekeluarga. Semoga mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam NKRI. Siap. Bang Rangga Maulana, salam NKRI kembali. Salam sehat dari saya. Doa yang sama dari saya untuk Bang Rangga Maulana dan semua teman-teman di sana. Parjono, klik mantap. Siap, terima kasih Kang Parjono. Mbah Hono pesan ditarik. Jangan ditarik dong. Siti Rubia, kok nggak ada komen lagi Rudi Kamri ya Bang Oni? Ya itu dia. Jadi kalau dia nggak ada komentar lagi, terus dia juga nggak membuat konten lagi, entah konten bersifat apapun konten itu, klarifikasi, atau dia masih mau terus nyinyirin dengan mengemukakan isu pencabulan atau apapun itu, ya menurut saya Bang Rudi Kamri ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dia tidak membuat klarifikasi, membuat permohonan maaf berdasarkan blunder-blunder yang ada sepanjang jalannya proses hukum Mas Beki ini, maka menurut saya Bang Rudi Kamri itu adalah gambaran sosok yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia benar-benar adalah sosok seorang guru, semestinya dia menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Dan semestinya dia sudah membuat video klarifikasi sebagai pertanggungjawaban moralnya. Tapi kalau dia merasa nggak mampu membuat video klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf, maka menurut saya opsi kedua yang sepatutnya
ambil oleh Bang Rudi Kambe ini adalah tutup akun dan jangan pernah munculkan mukamu di publik. Itu diri saya loh ya. Kalau saya akan lakukan itu. Pasti saya lakukan itu. Kalau enggak saya membuat klarifikasi, pernyataan permohonan maaf, ya opsi keduanya adalah tutup akun dan saya nggak mau lagi muka saya nongol di publik gitu loh. Malu saya, nggak punya harga diri saya kalau begitu. Tapi kalau masih mau terus menjadi pegiat sosial media, menjadi pemain opini, ya menurut saya opsi pertama yaitu membuat klarifikasi dan pernyataan permohonan maaf. Saya kira itu cara yang paling tepat dan terpuji, sangat-sangat terpuji, gitu ya. Tadi sudah di komentar yang mana? Yoki Malang, bongkar rekayasa kasus Mas Biki. Siap 86 akan kita bongkar semuanya. Oke. Geta Wijaya, salam Bang Oni, saya warga Jombang. Oh siap. Warga Jombang di sebelah mana? Geta Wijaya. Geta, oh bukan Geta. Geta Wijaya. Ini cewek apa cowok ya? Saya nggak ada maksud terselubung loh nanya begini, jangan disalah artikan ya. Yuri Boyka, 2024 masih lama tapi suara NU itu mau dipecah dengan bantuan media dengan kasus-kasus yang baru terjadi sekarang. Kita jangan ke politik dulu ya. Terkait perselisihan berbasis kepentingan dan politik, biarlah itu menjadi urusan orang-orang elit. Kita hanya akan menyoroti visi misi dan kebijakan-kebijakannya. Jika itu membuat masyarakat menjadi beruntung, lebih sehat, sejahtera, tentram, abadi, maka akan kita dukung. Tetapi jika suatu program dan kebijakan-kebijakan itu tidak menguntungkan rakyat, tidak mengarah kepada upaya mensejahterakan rakyat, maka akan kita lawan secara frontal. Oke? Sehat tentram, suruh JPU mendatangkan dokter ahli jiwa karena takutnya itu yang mengaku-ngaku jadi korban sudah gagal jadi pelakor, akhirnya gila dan melaporkan kalah. Ini komentar yang ekstrim dan pedas banget ya. Ya sih, tapi kalau dipikir-pikir ini masuk akal juga ya pandangannya, bahwa memang saya pikir wajar-wajar saja kalau JPU itu kita desak untuk mendatangkan dokter ahli kejiwaan untuk memeriksa kesehatan kejiwaan orang-orang yang mengaku sebagai korban ini. Orang yang mengaku sebagai korban. Tapi nggak salah juga ya kalau saya ngomong orang-orang, karena awalnya kan isu yang dihebohkan itu kan puluhan santri, ya kan ya. Puluhan santri, terus berkurang menjadi 15 santri, terus berkurang jadi puluhan santri, berkurang jadi 11 santri, terus berkurang jadi 5 santri, dan sekarang tinggal 1, dan kemudian saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU ini saksi-saksi abal-abal semua. Kenapa saya katakan saksi-saksi abal-abal? Ya karena ketika ditanya oleh pengacaranya Mas Beki dalam persidangan, apakah Anda berada di lokasi, apakah Anda melihat, mendengar, merasakan dan mengalami? Jawabannya tidak. Lantas apa yang ingin Anda sampaikan sebagai kesaksian Anda? Orang tersebut menjawab, saya mendengar dari si Anu desas-desus seperti ini, dan kemudian janji ketemu di warung kopi tertentu, dan kami berbicara, berdiskusi begini, begono, dan seterusnya. Apakah itu dapat dianggap sebagai kesaksian dalam persidangan tertentu? Saya kira kalau ada oknum atau pihak tertentu yang menganggap bahwa keterangan seperti itu bisa diterima sebagai kesaksian, maka orang, oknum, atau pihak yang menganggap itu layak mungkin juga mengalami gangguan jiwa dan patut diperiksa oleh dokter ahli kejiwaan. Oke, kita lanjut. Supriyato,
Rian, salam waras Bang Oni, seharusnya proses sidang sudah sepatutnya tidak dilanjutkan sesuai fakta sidang. Kalaulah ini masih diteruskan, saya masih meragukan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Kayaknya ini PN Surabaya sudah AIUEO. Nah, silakan dilanjut sendiri. Saya juga beranggapan begitu, bahwa dalam jalannya proses suatu kasus itu terjadi blunder demi blunder di setiap tahapnya, yang mana blunder-blunder ini mengarahkan kita kepada suatu kesimpulan yang logis, yang sederhana, bahwa kasus ini ternyata kasus rekayasa yang tidak dikuatkan oleh baik itu kesaksian maupun bukti-bukti yang disodorkan. Sudah sepatutnya kasus ini dianggap gagal dan dibatalkan. Saya juga punya pandangan yang persis seperti itu. Tetapi kalaupun sudah jelas bahwa ada blunder demi blunder dalam setiap tahap proses kasus ini, dan kasus ini pun terus dilanjutkan, dan kemudian Mas Beki atau anak Kiai Jombang ini terus dipojokin, terus dijustifikasi dan dituntut untuk dihukum, divonis dengan hukuman tertentu, patut menjadi tanda tanya buat kita sebagai rakyat ini, ada apa dengan JPU-nya dan ada apa dengan majelis hakimnya. Kira-kira seperti itu. Dan saya kira ini merupakan analogi yang sangat wajar, ya. Ini merupakan pandangan yang wajar-wajar saja. Oke. Rianto Getik, Selatan Madiun, Bang, Ponorogo itu. Oh begitu. Ponorogo itu di bagian selatannya Madiun. Oke, Kang Rianto, bila ada masa kita sowan ke Madiun. Jati 12 channel, Abang Soel, mantap Gus Oni. Salam NKRI. Gini ya, saya itu kalau disapa dengan sapaan kayak gini ya, Gus, itu saya jujur, saya itu pengen senang, tapi campur nggak tahu diri begitu rasanya ya. Tapi terima kasih sudah menyapa saya dengan suatu julukan yang menurut saya termasuk julukan mulia ya. Orang disapa Gus itu kan notabene anak kiai. Jadi saya kalau disapa seperti itu rasanya itu ada bangga-bangganya bercampur nggak tahu diri juga gitu ya. Karena saya bukan anak kiai. Ya kan? Oke. Ini sudah sampai kemana ya? Oke, kita loncat ke komentar terbaru saja karena ini sudah terlalu banyak dan saya puyeng juga ya. Total, Krisyanto Yen Oni mantap, tapi penampilan Anda ini agak lain ya. Sangat selalu ya bro NKRI. Siap. Penampilan saya masih biasa-biasa saja. Yang lain, yang berbeda adalah latar belakangnya. Karena saya menumpang di studio teman. Oke, saya menumpang di studio teman. Begitu. Jadi penampilan saya tetap begini ya. Biasa-biasa saja. Ini baju ini adalah hadiah dari seorang saudara yang mengaku sebagai pendukung saya. Orangnya saya orangnya saya sapa dengan sebutan Om Karis. Ya, dia wong Solo dan tinggalnya di Depok. Kebetulan kemarin saya pas di Solo, saya tanya kabarnya dan dirinya pun sedang mudik ke Solo mengantarkan anak gadisnya untuk daftar kuliah di Solo. Pas ketemu saya dihadiahi
satu baju ini dengan jaket yang kemarin saya pakai ya, sebagai ungkapan dukungannya terhadap diri saya. Jadi ini hadiah ya, bukan saya beli sendiri. Jadi kembali lagi bahwa penampilan saya ini masih biasa-biasa saja. Taulah penampilan masyarakat biasa. Oke? Yang berbeda adalah latar belakang saya ya, karena saya sedang menumpang di studionya teman. Sekian klarifikasi dari saya. Oke. Kalau melihat awal, saya meragukan Pengadilan Negeri Surabaya netral, Bang. Saya meragukan netralitas Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah mengikuti sidang sampai 14, sepertinya ada oknum yang bermain, Bang. Sangat yakin seharusnya kasus ini tidak diteruskan, Bang. Siap. Saya juga punya pandangan yang sama persis seperti itu, ya. Tetapi kembali lagi kita harus menghormati marwah hukum. Apabila suatu kasus sudah berada dalam prosesnya, maka kita hanya bisa mengikuti prosesnya sampai akhir. Kecuali majelis hukumnya memutuskan berdasarkan keyakinan dan hak prerogatif majelis hakim untuk membatalkan kasusnya. Berhubung ada banyak blunder yang jelas membuat blunder kasus ini tidak sinkron dengan fakta-fakta yang ada. Sekarang panggung pengadilan kok dibuat panggung dagelan ya Bang Rianto Ketiga. Siap. Ya memang seperti ini realita yang kita lihat sekarang, ya kan? Memang seperti ini. Seakan-akan sudah menjadi suatu keniscayaan ya, bahwa hukum itu dibuat mainan kan, seperti itu. Ini keniscayaan yang ada di depan mata kita saat ini. Kita nggak bisa pungkiri bahwa itu ada. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus menghormati institusi dan instansi-instansi kenegaraan, instansi-instansi kepemerintahan. Yang kita lawan di sini adalah para oknum licik dan bajingan pemain hukum itu. Oke? Bandi Siban, nyimak Bang Oni Asia, terima kasih. Kang Bandi Siban, Sugiono, Malang hadir Bang Oni Asia, terima kasih. Salam hormat untuk saudara-saudara di Malang. Ajis Asari, endingnya malu berdiri. Agus siapa yang salah? Saya bukan hakim untuk menjatuhkan vonis siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya hanya mengatakan, saya hanya membuat statement bahwa blunder-blunder yang terjadi dalam sepanjang perjalanan proses kasusnya Mas Beki ini sudah sepatutnya menghantar kita kepada suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa kasusnya Mas Beki ini adalah kasus rekayasa yang diprakarsai oleh pihak-pihak tertentu. Begitu. Oke. Waludin Ma'rifatullah. Rasanya sih bukan cuma JPU, tapi Hakim, Kapolda, dan Kapolres jadi susah tidur. Iya, kalau memang fakta-fakta lapangan, fakta-fakta persidangan itu ternyata blunder dan menghantar kita pada kesimpulan bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa, otomatis oknum-oknum dan pihak-pihak yang bermain di balik kasus ini demi kepentingan tertentu akan susah tidur. Ya, kita doakan supaya mereka overdosis obat tidur dan segera kembali ke surga, karena di surga itu tempat yang lebih nyaman dan tentrem. Saya nggak nyumpahin loh ya.
Oke, Wawan Hermawan, Lampung hadir. Terima kasih sudah hadir Lampung. Salam buat saudara-saudara di Lampung. Semoga kita semua sehat, tentram dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin. Tomen Inggin sadar, Klaten hadir Bang. Terima kasih. Salam santun, sehat selalu buat saudara-saudara di Klaten. Sejuta rasa, paling sebel kalau baca semoga pengadilan Surabaya adil. Lah kalau adil nggak bakalan banyak kejadian. Ya. Ini kan semuanya masih dalam proses pengambilan keterangan toh di persidangan toh. Begitu. Nah, semuanya akan kembali kepada penilaian hakim, hak prerogatif hakim, dan keyakinan hakim. Martini Sidik bilang, Martini Sidik, saya yakin masih akan ada bintang-bintang pada Gogrox Bang. Saya juga yakin masih akan ada bintang-bintang yang berjatuhan, ya, bintang dari manapun itu, baik itu bintang dalam institusi kepolisian, ya, ini oknum-oknumnya ya, saya tegaskan ini oknum-oknumnya. Jadi Kristianto Yenoni tidak sedang menyerang institusi. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa institusi adalah milik bangsa, milik negara, milik rakyat, patut dijaga, patut dicintai, patut dihormati. Yang kita lawan hari ini adalah oknum-oknum licik nan bajingan yang menggunakan atribut institusi itu untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, menjalimi masyarakat mau hatinya demi kepentingan tertentu. Itu yang kita lawan. enak, tetap enak bersama Bang Kristo. Gresik hadir Bang Oni, salam kari, hakul yakin kawal terus drama opera fiktif ini Bang. Siap, kita akan kawal sampai tuntas, sampai kebenaran itu memunculkan sinar terangnya. Martini Sidiksah, ini udah Ikhwanu Solikin. Dulu Rudi pernah berkata, rasa no, sekarang dihujat orang banyak. Satu kata untuk Pak Rudi, rasa no. Ya, begini ya, kita harus positive thinking juga, ya. Jadi kalau menurut saya, kalau saya positive thinking terkait Pak Rudi Kambri, Pak Guru yang terhormat ini, saya berharap dia hanya khilaf semata, ya. Sehingga kalau dia menyadari bahwa narasi opini yang dia naikkan, opini negatif yang menodai nama baiknya Mas Beki, yang menodai nama baiknya Mbah Yai Muhtar Muhti, yang menodai nama baiknya Ponpes Sidikiah, semoga dia mau membuat video klarifikasi, narasi permohonan maaf, dan kemudian dia kembali kepada koridor kebenaran. Ya, kalau itu hanya khilaf semata dan dia mau menyadari itu, gitu. Tapi kalau itu bukan khilaf, memang itu disengaja, dan kalau hal pertama, opsi pertama membuat klarifikasi seperti yang sudah saya utarakan, yang mana itu bisa dilakukan sebagai pertanggungjawaban moralnya, itu tidak dilakukan, mungkin opsi kedua ini yang paling tepat, yaitu tutup channel dan hilanglah dari peredaran opini. Karena malu muka kita dilihat oleh khalayak ramai, kita adalah sosok yang tidak bertanggung jawab.
Seperti itu. Ya. Nurwartini, Batu Raja, aku hadir. Siap, terima kasih Murwartini, Mbak atau Ibu Murwartini, terima kasih sudah hadir. Cak Parwo, Bekasi Raya hadir, setia menyimak Bang Asia, terima kasih sudah hadir. Cak Parwo dari Bekasi. Wawan Hermawan, bintang-bintang berjatuhan dan terhapuskan. Ya. Oke, kemarin itu kan ada di sidang keberapa ya? Ke-8 atau ke-9 itu ada pengacaranya Mas Beki sempat mengumbar suatu isu ya, isu 00 030 303. Nah, ini juga ingin saya tanyakan ke pengacaranya Mas Beki nanti ya, kalau kita berkesempatan bertemu podcast bareng pengacaranya Mas Beki ini, apa maksud daripada isu 303 yang diumbarnya selepas persidangan ke-8 atau ke-9 itu ya? Apakah benar bahwa kasusnya Mas Beki ini ada permainan dari oknum-oknum yang berkaitan dengan kerajaan 303 atau bagaimana? Nanti akan kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mungkin sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang, entah malam, entah besok, entah lusa, di topik yang sama atau topik yang berbeda. Yang pasti tali silaturahmi jangan pernah putus di antara kita, karena meskipun berbeda suku, ras, agama, antar golongan, kita tetap bersaudara sebagai satu bangsa Indonesia. Saya Kristianto Yen Oni mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam NKRI. Salam Garda Bangsa. Bersatu kita jaga NKRI. Merdeka.